Penerapan kebijakan P3K paruh waktu menuai banyak kritik, utamanya dari tenaga honorer, terutama yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Hal ini dianggap karena status paruh waktu berpotensi tidak adil dan mengurangi hak-hak tenaga honorer. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Irawan menyampaikan, aspirasi para tenaga honorer harus segera ditindaklanjuti oleh Kemenpan RB, baik terkait mekanisme seleksi dan syarat yang harus dipenuhi tenaga honorer. Diketahui, Kemenpan RB menetapkan 2 syarat pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu, yaitu pernah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 dan mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K 2024, namun tidak mengisi kebutuhan jabatan. Agar komunikasi publiknya itu untuk diperbaiki dan berharap itu bisa satu pintu gitu, agar masyarakat menerima informasi tersebut secara utuh. Yang kedua, memang mendapatkan penjelasan yang cukup baik terkait dengan rekrutmen aparatur sipil negara ini. Utamanya ya terkait istilah-istilah tadi dan kemudian konsekuensi administrasinya seperti tadi. Ada paruh waktu, ada pegawai tidak tetap, macam-macam itu kan istilah-istilah yang harus dijelaskan kepada publik. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Ali Ahmad berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan polemik tenaga honorer agar mendapatkan solusi yang terbaik sehingga menjamin kepastian status kepegawaian. Dengan adanya demo kemarin, segera pemerintah untuk menjadi bagian yang bisa memperbaiki sistem tersebut. Sehingga kami juga perlu untuk menanyakan kepada pemerintah, kami akan rapat dengar pendapat sama beliau. Dari Provinsi Jawa Timur, Samsul Fajri, TVR Parlemen, melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI dan seluruh anggota DPR RI yang hadir pada kesempatan hari ini, dan teman-teman seperjuangan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Agus Hermawan. Saya bergabung di Aliansi Honorer Indonesia. Pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan bahwa pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 sudah jelas mengatakan yang terdaftar di pangkalan non-ASN pada tahun 2022 wajib diangkat menjadi P3K. Kalau undang-undang sudah mengatakan, berarti itu adalah tugas bersama. Itu adalah kita jalanin. Itu kalau kepres Perda mungkin Pak, ini undang-undang yang mengatakan. Di undang-undang itu jelas mengatakan bahwa gaji dan kesejahteraannya sama dengan PNS, tapi mungkin tidak mendapatkan uang pensiun. Tapi kenyataannya hari ini kami dilema. Kami sudah mengikuti ujian, sudah terdaftar di pangkalan dan ASN, kami ikuti semua instruksi dari pusat maupun daerah. Tetapi kami dibuat gaduh, kami dibuat dilema dengan terbitnya terbitnya Kemenpan nomor 16 tahun 2025. Di situ ada namanya P3K paruh waktu. Dan saya menilai P3K paruh waktu ini adalah produk Kemenpan RB gagal produk. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami para honorer ini ingin diangkat menjadi ASN itu, di samping kami mendapatkan status kami yang kami juga ingin kesejahteraan kami membaik, Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, dari seluruh Indonesia ini ada guru, nakes, teknik, teknis yang gajinya jauh dari kata layak, Bapak Ibu. 200.000, 300.000, di mana mereka bisa memproyekkan pendidikan yang baik untuk anaknya? Bagaimana dia bisa memberikan makanan bergizi yang sesuai dengan perintah Bapak Presiden Prabowo itu? Sedangkan gajinya kurang untuk bayar rumah, bayar lampu aja kurang, Pak. Bagaimana dia memberikan makan bergizi untuk anak-anaknya? Inilah mirisnya kita saat ini. Jadi Kemenpan RB ini, Bapak Ibu sekalian, mengeluarkan nomor 16 tahun 2025. Di pasal
Di pasal ke-19 di situ mengatakan P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan honorium yang diterima. Jadi kalau sesuai dengan honorium yang diterima Bapak Ibu, bahwa kesejahteraan kami sama aja Bapak Ibu. Yang 200 tetap gajinya 200.000, 300.000 tetap gajinya 300.000. Bahwa tidak ada kesejahteraan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ dikatakan bahwa atau sesuai dengan gaji UMP. Kalau UMP kenapa lagi kami diangkat paruh waktu penuh waktu aja? Karena gaji pokok dengan UMP, besaran gaji pokok P3K itu dengan UMP, kadang-kadang besar UMP daripada gaji pokok jadi pegawai negeri atau P3K. Kan gitu. Yang kedua, di sini dikatakan di diktum ini, dikatakan bahwa pengangkatan P3K paruh waktu ke penuh waktu itu tidak ada waktu yang menunjukkan kapan mereka. Paruh waktunya itu sampai kapan? Di situ nggak berani Kemenpan mengeluarkan itu. Sampai keuangan membaik, sampai kapan Bapak Ibu? Isu tenaga honorer non ASN ini Pak, sudah 2 tahun yang lalu, sampai hari ini nggak selesai Pak. Isunya dibuat regulasi berubah, regulasi diadu dengan regulasi, nggak berubah-ubah. Kalau tidak ada waktu yang ditetapkan oleh Kemenpan RB, ya udah Pak. Yang 2 tahun, yang 3 tahun lagi pensiun itu udah selesai Pak. Berarti tidak ada penghargaan bagi mereka yang bekerja sampai 30 tahun, membantu dunia pendidikan, membantu dunia kesehatan, membantu dunia teknis dan teknik. Tidak ada Pak. Setelah itu di sini mengatakan juga pengangkatan atau pengusulan paruh waktu ke penuh waktu itu ditunjuk oleh PPK. Bayangkan Pak, PPK di sini. PPK itu adalah Panserda atau gubernur setempat Bapak Ibu. Bahwa nanti kalau ini diangkat paruh waktu ke penuh waktu atas putusan gubernur atau BKD atau sebagian pemerintah daerah, muncullah oknum-oknum nanti yang tidak bertanggung jawab Bapak Ibu. Terjadilah K3. K3 jadinya. Keluarga, kerabat, dan gitu. Muncul itu pasti Bapak Ibu. Maka dari itu, dan paruh waktu ini sudah saya tanyakan dengan Kemenpan RB. Dulu Abah Deputi SDM itu mengatakan paruh waktu ini kerjanya 4 jam Bapak Ibu. 4 jam aja katanya. Selebihnya bisa kerja di luar, katanya gitu kan. Kerja di luar. Tapi saya tanya Kemenpan RB kemarin, mana? Saya bilang aturan 4 jam itu. Akhirnya Kemenpan RB mengatakan seperti ini. Oh Pak, waktunya itu disesuaikan dengan pemerintah daerah. Disesuaikan dengan pemerintah daerah. Berarti kan nggak sesuai Kemenpan RB ini membuat kebijakan. Dan sampai hari ini PP turunan undang-undang ASN itu sampai hari ini nggak ada Pak. Dijanjikan di bulan April katanya. Enggak. Di bulan 6 enggak juga. Di bulan 12 enggak. Sampai undang-undang itu batasnya 24 Desember itu enggak ada sampai hari ini. Undang-undang ini mana tidak dijalankan. Kalau undang-undang tidak dijalankan, amal undang-undang apa? Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mohon Bapak Ibu sekalian dengan terendahkan hati Bapak Ibu sekalian, kami memohon dari para honorer ini, terutama dari yang sudah tua-tua, yang mau pensiun, umurnya 2 tahun lagi pensiun Bapak Ibu, yang dulu gadis, sekarang sudah jadi jadul mungkin. Yang dulunya punya anak, sekarang lagi cucu Bapak Ibu. Jangan beli untuk makan anaknya, mungkin untuk cucunya Bapak Ibu. Untuk istri saja kurang Bapak Ibu. Dia sama-sama menjalankan tugas negara. Walaupun dia mungkin berpendidikan, di kesehatan, mungkin. Gitu. Jadi saya harap P3K paruh waktu ini tidak diterbitkan atau digagalkan. Karena memang tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan sebagai tenaga honorer. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.